Untuk sediaan pertama yaitu sediaan pulvis pada resep 1. Kopi resep yang tertera. Untuk penimbangan bahannya dapat dilihat sebagai berikut. Ini untuk penimbangan bahannya. Cara kerja yang dapat dilakukan untuk pembuatan sediaan pulvis. Kopi resep, etiket putih karena sediaan dalam. Untuk resep yang kedua yaitu sediaan pulveras, di mana asidi berkhasiat untuk antiseptik dan antipiretik. Berikut untuk perhitungan dosis pada pembuatan pulveras. Untuk sediaan kedua yaitu etiket putih karena sediaan untuk obat dalam. Resep pertama pada sediaan pulvis pada pertemuan kedua. Rifampicin berkhasiat sebagai antibiotik, sedangkan acetaminophen berkhasiat sebagai analgetikum. Berikut untuk perhitungan dosis pada sediaan pulvis. Ini yang akan ditimbang untuk sediaan pulvis. Cara kerja untuk pembuatan pulvis. Etiket putih karena sediaan obat dalam. Untuk resep yang kedua pada sediaan pulveras pada pertemuan kedua, di mana ekstrak berat sebagai parasimpatolitikum dan piridoksin sebagai komponen vitamin B. Untuk perhitungan dosisnya dapat dilihat sebagai berikut dan dapat dilakukan penurunan dosis pada ekstrak berat dan piridoksin. Ini untuk penimbangan bahan ekstrak berat dan piridoksin. Cara kerja pada pembuatan pulveras. Untuk tempat, plastik klip dan simpan pada suhu ruang, hindari dari paparan langsung. Untuk etiket putih karena sediaan dalam. Untuk resep pertama pada sediaan pulvis pada pertemuan ketiga, di mana kalium bromidum sebagai penenang dan ephedrine HCl sebagai simptomatik. Ini untuk perhitungan dosisnya. Ini untuk penimbangan bahan pada kalium bromidum, ephedrine HCl dan kapsul serta SL. Untuk cara kerja pada pembuatan sediaan pulvis. Etiket putih karena sediaan obat dalam. Resep kedua untuk sediaan pulveras pertemuan ketiga. Atropin sulfat sebagai parasimpatolitikum, Elishat sebagai bahan tambahan. Ini untuk perhitungan dosis pada pembuatan pulveras. Ini untuk penimbangan bahan, sedangkan untuk atropin sulfat dan SL dilakukan pengenceran terlebih dahulu. Cara kerja dalam pembuatan pulveras. Etiket putih karena sediaan obat dalam. Resep 1 sediaan pulvis pada pertemuan 4, di mana kodein sebagai antitusifum dan dextrametropin sebagai antitusifum. Untuk sediaan kodein harus diberi tanda garis bawah merah karena sediaan narkotik. Ini untuk perhitungan dosisnya. Cara kerja pembuatan sediaan pulvis. Ini untuk etiket putih karena sediaan obat dalam. Resep 2 sediaan pulveras pada pertemuan keempat, di mana natri karbonat dan elaeosach sebagai zat tambahan. Ini untuk perhitungan dosis pada pembuatan pulveras. Cara kerja pada pembuatan pulveras. Etiket putih karena sediaan obat dalam. Pembuatan sediaan pulveras dan pulvis ini pada pertemuan kelima yaitu asid sebagai keratolitikum, oil ricin sebagai laxativum, ZN sebagai antiseptikum, asid sebagai antiseptikum, sulfpreasi sebagai antiskarbias, sol sebagai zat tambahan, oil sebagai zat tambahan, talc
sebagai antiskabies. Ini untuk penimbangan bahannya. Ini kelanjutannya. Serta ini cara kerja pembuatan sediaan pada percobaan kelima ini. Etiket putih karena sediaan obat dalam. Sediaan unguentum pertemuan ke-6 pada resep kedua, di mana ZNO sebagai antiseptikum, unguentum asid sebagai anti jamur, asid salisil sebagai antifungi. Ini untuk penimbangan bahan pada sediaan unguentum pada resep yang kedua. Cara kerja pembuatan unguentum pada resep kedua. Etiket biru karena sediaan luar untuk dioleskan. Sediaan unguentum pertemuan ke-6, di mana kali iodida sebagai anti jamur dan lanolin berkhasiat sebagai zat tambahan. Ini untuk perhitungan bahan serta penimbangan bahan. Cara kerja pada pembuatan unguentum. Etiket biru karena diberikan pada sediaan luar untuk dioleskan. Ada dua resep. Resep pertama dengan bahan aktif sulfadiazin dan kali iodida. Sulfadiazin khasiatnya sebagai antibakteri dan kali iodida sebagai anti jamur. Sedangkan untuk oleum sesami, siraflavum dan lanolin sebagai zat tambahan. Pada resep kedua menggunakan cetasium dengan zat tambahan, sera albi sebagai zat tambahan dan paraben liquid sebagai khasiatnya laksatifum. Untuk penimbangan bahan dilebihkan 20%. Contohnya sulfadiazin 2 gram, 20 dikali 2 gram, kemudian dibagi dengan 100, maka hasilnya 0,4 ditambah kembali dengan 2 gram menjadi 2,4 gram. Jadi bahan yang ditimbang totalnya 2,4 gram. Untuk etiket menggunakan etiket biru karena penggunaannya obat luar dengan cara dioleskan, dan jangan lupa untuk membuat kopi resepnya. Pertemuan 8 tentang losia dan suspensi. Losia adalah sediaan cair berupa suspensi yang digunakan sebagai obat luar, sedangkan suspensi sediaan cair yang mengandung partikel padat tidak larut yang terdispersi dalam fase cair. Karena untuk sulfricip khasiatnya sebagai antiskabies, camphor sebagai anti-iritan, PGA suspending agent. Untuk penimbangan bahan, sulfricip 7 gram, camphor 1 gram, sal kalsium terdiri dari kapur tahor 1 gram, dan air mendidih 3 bagian. Semua bahan itu diencerkan, dan aquarius harum sampai 100 ml. Untuk prosedur kerjanya kalian bisa lihat tahap-tahapnya, dan jangan lupa untuk memberi etiket sama buat kopi resepnya. Step kedua ada lotion, dimana mentol sebagai anti-iritan, asid salisilik antifungi, kalamin antiseptikum ekstern, zinc oksid antiseptikum lokal, dan talkum venus sama gliserin, alkohol, dan aquarosa sebagai zat tambahan. Untuk penimbangan bahannya sesuai resep seperti mentol 0,300 gram. Nah, untuk aquarosa totalnya ada 27 ml. Untuk prosedur kerja, pertama siapkan alat bahan,
timbang semua bahan yang diputar. Masukkan satu persatu ke dalam lompang seperti mentol, asam tarsirat, spiritus, ZNO, alkohol, aqueous, serum sampai humut. Setelah selesai, masukkan ke dalam botol, beri etiket dan buat kopi resep. Audio Jungle. Percobaan 10 tentang saturasi dan obat tetes oral. Hasil pertama itu saturasi, ada asid sitrik sebagai zat aktif, aqueous zat tambahan, spirit sitrik sebagai zat tambahan, natrium karbonat sebagai antasidum, sirup simplex dan aqueous sebagai zat tambahan. Untuk penimbangan bahan tertera pada resep seperti asam sitrik 5 gram atau 5000 mg. Untuk prosedur kerja, pertama, siapkan alat dan bahan dan kemudian timbang semua bahan yang diperlukan. Yang kedua, masukkan natrium karbonat ke dalam lumpang, diterus, kemudian tambahkan aqua sedikit demi sedikit, masukkan ke dalam botol. Natrium karbonat yang tidak larut tambahkan lagi dengan aqua, begitu sampai larut. Yang ketiga, asam sitrik dilarutkan dengan aqua ditambah dengan sirup simplex ditambah dengan spirit sitrik, kemudian dimasukkan ke dalam asam sitrat. Campurkan sedikit demi sedikit melalui dinding botol sambil digoyang untuk memuat CO2 sampai kurang lebih 2/3 bagian. Yang terakhir itu masukkan sisa 1/3 bagian campuran dengan cepat melalui dinding botol. Segera tutup botol dan beri etiket, kemudian kopi resep. Yang kedua, obat tetes oral itu obat tetes yang digunakan dengan meneteskan ke dalam minuman atau makanan yang Audio Jungle. ditelan. Nah, tentu itu resepnya itu Lugoli 25 ml. Adapun untuk formulanya ada iodium Audio Jungle. 1 gram, iodati kalium 2 gram, dan aqueous 20 ml. Adapun penimbangan bahannya seperti pada gambar, dikonversikan terlebih dahulu. Prosedur kerjanya yang pertama, siapkan alat dan bahan dan timbang semua bahan yang diperlukan. Yang kedua, kali iodida dimasukkan ke dalam lumpang, kemudian terus dengan ditambahkan air sebanyak 2 kali 5 kali berat dari kali iodida. Yang ketiga, iodium itu ditimbang dalam botol tertutup, kemudian masukkan larutan air ke dalam lumpang dan gerus. Tambahkan sisa aqua lalu aduk, kemudian masukkan ke dalam botol dan temuan 11 tentang infusa dan larutan netralisasi. Resep pertama ada infusor polio ortosipon 100 ml dengan heksamin 5 gram. Prosedur kerja yang pertama, siapkan alat dan bahan, timbang semua bahannya. Yang kedua, polioortosipon masukkan ke panci infusa dengan alkohol bioksat kemaskan 90 derajat Celcius selama 15 menit. Didinginkan, kemudian saring. Yang ketiga, larutan heksamin masukkan ke dalam piala infusa, kemudian masukkan ke botol dan beri etiket. Yang kedua, resep larutan netralisasi yang isinya ada askal, asetosal sebagai analgetik, kalsium sebagai antasida, sirup simplex sebagai pemanis, dan allium mentai sebagai zat klimatifum. Untuk penimbangan bahan sesuai dengan perhitungan yang di atas. Nah, untuk prosedur kerjanya, pertama, siapkan alat dan bahan, timbang bahan yang diperlukan. Yang kedua, kalibrasi botol. Yang ketiga, asetosa digerus, kalsium karbonat digerus dengan aqueous terus hingga tidak ada gelembung. Tambahkan sirup simplex dan saring. Masukkan ke dalam botol sama aqueous sampai tanda batas. Step pertama yaitu solutio larutan asam borat. Formulanya tiap 100 ml mengandung asam borat 3 gram dan aqueous 100 ml. Untuk penimbangan bahan yaitu 2,4 gram asam boratnya dan 80 ml ada aqueous. Prosedur kerjanya yang pertama, siapkan alat dan bahan. Kedua, timbang semua bahan.
Setelah semua bahan ada asam borat dimasukkan ke dalam lumpang, ditambah dengan aquades. Aduk dalam keadaan panas. Setelah dingin, masukkan sediaan ke dalam botol yang telah dikalibrasi sambil disaring. Tambahkan sisa aquades sampai tanda batas, tutup botol, aduk sampai homogen. Setelah itu beri etiket. Resep kedua itu tentang mikstura dengan bahan amonium klorida 1 gram, sukus liquid 5 gram, sasa 3 gram, dan aquades 135 ml. Mula sasa ada oleum anising 4 gram, etanol 50%, 76 ml, amonia 20 ml. Audio Jungle. Terakhir, beli etiket dan kopi resep. Pertemuan 13, elixir dan posio effervescent. Resep pertama, elixir paracetamol 80 ml. Untuk formula obatnya ada PCT 120 mg dalam 15 ml, glycerol 2,5 ml, propileng glikol 500 ml, sorbitol 2,5 ml, etanol 500 ml, dan zat tambahan secukupnya. Untuk penimbangan bahan dilakukan konversi terlebih dahulu sehingga didapatkan hasilnya. Terakhir, beri etiket dan kopi resep. Resep yang kedua itu posio effervescent dengan bahan natrium bikarbonat secukupnya. Yang kedua, citric acid 5 gram sebagai antioksidan, spiritus citrik 2,5 gram, dan sirup simplex 20 ml. Untuk prosedur kerja, yang pertama siapkan alat dan bahan. Yang kedua, timbang semua bahan yang diperlukan. Yang ketiga, buat sirup simplex, pisahkan gerus natrium bikarbonat dengan aquades. Yang keempat, larutkan citric acid dengan aquades. Yang keempat, masukkan larutan bikarbonat ke botol secara perlahan. Tambahkan larutan citric acid, kemudian tambahkan spiritus citrik, biarkan sampai menguap CO2-nya, kemudian tutup. Beri label etiket dan buat kopi resep. Pertemuan 14, resep pertama dari sirup. Ada amoxicillin dan ACMC, sukrosa, natrium benzoat, aquades. Untuk penimbangan bahannya dapat dilihat pada gambar. Prosedur kerjanya, siapkan alat dan bahan, timbang semua bahan yang dibutuhkan, kalibrasi botol, kembangkan ACMC dengan air panas, aduk terus gerus amoxicillin, masukkan air benzoat ke lumpang, gerus, tambahkan amoxicillin dan ACMC sukrosa ke dalam lumpang, gerus sampai homogen, kemudian masukkan ke dalam botol dan beri etiket buat kopi resep. Resep kedua, membuat bedak. Asid salisilat 1,5 gram, salt campurali 10 gram, bols alba 7,5 gram, talkum venetum sampai 25 gram. Untuk penimbangan bahan dilebihkan 20% seperti contoh di atas, dan untuk talkum 0,12 gram. Adapun prosedur kerjanya, yang pertama siapkan alat dan bahan, timbang semua bahan yang dibutuhkan. Yang kedua, talkum dimasukkan ke lumpang, ditambah dengan asam salisilat, kemudian gerus. Yang ketiga, tambahkan bols alba ke gerus. Yang
Tambahkan saus campur, kemudian gerus. Yang keempat, tambahkan sisa talkum, gerus sampai homogen. Kemudian terakhir masukkan ke botol bedak dan beri etiket dan buat kopi resep.